3 Balai Latihan Kerja Komunitas Kedua Kota Cirebon. Pada momentum Hari Pahlawan Penuh Perjuangan ini, saya akan memandu teman-teman dalam historical story seorang pahlawan mendapatkan gelar The Grand Old Man atau yang bisa kita sebut dengan Kiai Haji Agus Salim. Sumatera Barat tidak pernah kering melahirkan tokoh hebat yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh masyhur asal Tanah Gadang ialah Haji Agus Salim. Pejuang bernama asli Masyudul Haq atau yang berarti pembela kebenaran itu lahir di Koto Gadang Agam pada 8 Oktober 1884. Ia merupakan putra dari pasangan Muhammad Sultan Salim dan Siti Zainab. Pendidikan dasar Haji Agus Salim ditempuh di ILS, Divisie Ligerie School, yaitu sekolah dasar Belanda yang berada di Bukit Tinggi. Ketika Agus Salim duduk di bangku ILS, kecerdasan otaknya telah menarik perhatian guru-gurunya orang Belanda. Rasa simpati mereka terlihat dengan permintaan ingin membina dan mengarahkan Agus Salim sepenuhnya, baik di sekolah maupun di rumah. Namun permintaan tersebut ditolak oleh kedua orang tua Agus Salim. Pada usia 13 tahun, sesudah tamat dari ILS dengan gemilang, Agus Salim berangkat menuju Jakarta melanjutkan sekolah. Dengan lanjutnya ia memasuki HBS, Hujuri Burger School, yaitu sekolah menengah Belanda di Jakarta. Dalam tempo 5 tahun, Agus Salim selesai dan berhasil menempuh ujian di HBS pada tahun 1903 dengan nilai terbaik sekaligus menjadi juara. Dia adalah siswa terbaik dari 3 HBS di Hindia Belanda ketika itu. Saat itu dapat dikatakan hampir tidak ada anak pribumi yang duduk di bangku HBS, terkecuali dari Agus Salim dan P.A. Hussein Jayaningrat, dokter pertama di Indonesia dan yang lain anak-anak bangsa Eropa. Kecerdasan otaknya yang luar biasa diakui oleh gurunya yang juga oleh sarjana-sarjana Belanda. Sebenarnya, Haji Agus Salim memiliki minat yang besar terhadap pendidikan tingkat selanjutnya. Oleh karena itu, ia berusaha mendapatkan beasiswa ke negeri Belanda. Bahkan, ada yang menganjurkan supaya melanjutkan pendidikannya di Stovia. Tapi semua usaha yang dilakukan itu mengalami kegagalan, sehingga beritanya terdengar oleh Raden Ajeng Kartini yang ditawari beasiswa ke negeri Belanda oleh pemerintah. Menurut Kartini, dirinya tidak mungkin pergi sejauh itu, karena adat budaya masyarakat bangsa Timur belum memberikan keleluasan terhadap kaum wanita. Begitu pula, beliau pun tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahannya. Oleh karena itu, sesudah dipertimbangkan masak-masak, maka Kartini memberikan saran kepada pemerintah agar supaya jatah beasiswanya dilimpahkan saja kepada Haji Agus Salim. Usul tersebut diterima oleh pihak pemerintah yang selanjutnya ditawarkan kepada Agus Salim. Hanya, Agus Salim menganggap cara yang demikian itu adalah penghinaan terhadap dirinya. Akhirnya tawaran itu pun ditampik seraya mengatakan, kalau pemerintah mengirim saya karena anjuran Kartini, bukan karena kemauan pemerintah sendiri, lebih baik tidak. Dikutip dari buku tokoh-tokoh pemikir paham kebangsaan. Sejak peristiwa itu, diputuskannya minat untuk tidak melanjutkan sekolah. Setelah itu, pada 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Dikarenakan ia dapat menguasai dengan baik 7 bahasa asing, yakni bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Jepang. Setelah 5 tahun atau pada 1911, Agus Salim kembali ke Indonesia dan mendirikan Hollandse Landsche School. Kemudian pada 1915, Agus Salim bergabung dengan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Serikat Islam (SI). Namun pada 1921, Serikat Islam pecah dan kemudian Agus Salim bersama Hos Cokro Aminoto mendirikan Partai Serikat Islam atau biasa disebut dengan PSSI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Setelah itu, Agus Salim ditunjuk untuk menasehati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sampai Maret 1946. Pada masa Kabinet Syahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Hubungan Asia di New Delhi, India sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia, yaitu sebagai berikut.
Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville. Diasingkan ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada Desember 1948. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang diasingkan bersama Syahrir dan Soekarno ke Brastagi, Sumatera Utara. Sekembalinya dari pengasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankannya adalah sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. 1953, ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Pada November 1954, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang perjuangan dan peran Agus Salim, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961.